Pemerintah telah menolak rencana investasi Apple di Indonesia senilai 1,58 triliun rupiah. Investasi ini diajukan sebagai syarat untuk mendapatkan izin distribusi iPhone 16 di Indonesia. Meski jumlahnya 10 kali lipat dari janji investasi sebelumnya, pemerintah menyebut Apple belum memenuhi kewajiban yang sebelumnya telah disepakati. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan keputusan ini dalam rapat internal Kementerian Perindustrian pada Senin 25 November 2024. Ia menyatakan bahwa penambahan investasi yang diajukan Apple dinilai belum sesuai dengan prinsip keadilan yang menjadi acuan pemerintah. Menurut Agus, penolakan ini didasarkan pada analisis yang menunjukkan bahwa proposal investasi tersebut tidak memenuhi 4 aspek keadilan. Salah satunya adalah perbandingan dengan investasi Apple di negara lain yang menunjukkan Indonesia belum menerima investasi dalam bentuk fasilitas produksi seperti pabrik. Agus menjelaskan bahwa 4 indikator yang digunakan adalah perbandingan nilai investasi Apple di negara-negara lain, kontribusi investasi terhadap penerimaan negara dan penciptaan lapangan kerja, serta nilai tambah yang dihasilkan. Berdasarkan penilaian teknis, investasi yang diajukan Apple masih di bawah standar yang dianggap wajar. Sebagai perbandingan, Apple telah meningkatkan investasinya secara signifikan di negara-negara seperti Vietnam. Vietnam kini menjadi salah satu pusat produksi utama Apple di Asia Tenggara dengan 35 mitra lokal. Pada 2024 menjadikannya pemasok terbesar keempat Apple di dunia setelah China, Taiwan, dan Jepang. Vietnam telah menjadi contoh bagaimana Apple membangun fasilitas manufaktur besar, termasuk untuk produk seperti AirPods, iPad, dan Apple Watch. Di negara itu, Apple telah menjalin kemitraan dengan produsen besar seperti Foxconn, Luxshare, dan Samsung yang memberikan dampak signifikan pada perekonomian lokal. Selain itu, pemerintah Indonesia juga mempertimbangkan besarnya keuntungan Apple dari penjualan produknya di pasar domestik. Pemerintah menganggap nilai investasi yang diajukan tidak sebanding dengan potensi pendapatan yang diperoleh Apple dari Indonesia. Agus menegaskan bahwa sebelum membahas proposal baru, Apple harus menyelesaikan kewajiban investasinya pada 2023 sebesar 10 juta dolar AS yang belum dilunasi. Kewajiban ini tidak termasuk dalam proposal baru yang mencakup periode 2024 hingga 2026, di mana Apple harus memenuhi persyaratan tingkat komponen dalam negeri untuk produk-produknya. Sebagai informasi, Apple wajib mengajukan proposal investasi baru setiap 3 tahun untuk memperoleh sertifikasi TKDN sesuai dengan skema yang telah disepakati bersama pemerintah.